Selamat datang kembali di Jam Film. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua sebuah film tentang bencana alam yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Greenland. Di hari itu kita melihat di sebuah pekerjaan konstruksi dan cerita ini akan berfokus kepada seorang yang bernama John. Lalu beberapa saat kemudian dia mengendarai mobilnya dan mendengarkan sebuah siaran radio tentang adanya komet antar bintang yang akan terbang dekat dengan bumi. Lalu tidak lama kemudian dia telah sampai di sebuah rumah yang sebenarnya rumah itu sungguh enggan dia kunjungi. Itu adalah rumah mantan istrinya yang bernama Ellinson. Kehadirannya ke sana hanyalah untuk melakukan sebuah percakapan canggung seputar anak mereka yang bernama Nathan dan tentang pesta ulang tahunnya yang rencananya akan mereka rayakan bersama. Nathan begitu senang melihat ayahnya ada di sana, bisa kembali bercakap-cakap dan bercanda. Namun Nathan ini cukup spesial karena dia adalah anak dengan penyakit diabetes. Meskipun seperti itu, Nathan tetap menjadi anak bahagia sebagaimana mestinya meskipun broken home. Keesokan paginya, John kembali mendengarkan berita tentang komet itu lagi. Mereka mengatakan bahwa bongkahan komet akan jatuh ke bumi. Tetapi tenang saja, tidak ada alasan untuk khawatir karena NASA berpikir itu hanya sebatas fenomena alam yang langka. John pun sibuk dengan mempersiapkan barbecue untuk pesta ulang tahun Nathan nanti malam. Namun Ellie meminta tolong kepadanya untuk ke supermarket untuk membeli beberapa belanjaan. Dengan begitu, John mengajak Nathan untuk belanja bersamanya. Dan saat mereka di tempat parkir, semua orang tengah melihat ke langit. Mereka melihat tentang adanya komet yang mendekat dan beberapa pesawat militer. Nampak akan terjadi sesuatu. Look, there's Clark. Looks pretty cool, huh? Di dalam toko saat mereka berbelanja, John tiba-tiba mendapatkan peringatan pesan dari presiden melalui teleponnya. Tidak ada orang lain di toko itu yang mendapatkan peringatan yang sama seperti John. Dia hanya diberitahu bahwa dia bersama istrinya dan juga putranya telah terpilih untuk sebuah relokasi tempat penampungan darurat yang sudah disediakan oleh negara. Apa maksud dari semua itu? Dan di rumah pun juga sama. Peringatan yang sama telah ditampilkan di TV rumah mereka, tetapi Ellie tidak menyadari pesan tersebut. John pun dengan cepat meninggalkan toko bersama putranya. Saat mereka sedang dalam perjalanan pulang, dia melihat kendaraan militer dan pesawat pergi ke arah lain. Dan ketika mereka tiba di rumah, ternyata orang-orang malah sudah berkumpul untuk berpesta. Seolah mereka tidak tahu apa-apa tentang kegaduhan di hari itu. John di sana memastikan pesan itu ke Ellie dan bertanya kepadanya apakah dia juga mendapatkan peringatan yang sama. Namun Ellie tidak mengerti apa yang dimaksud oleh John. Dia memberitahunya tentang militer yang dia lihat di jalan, begitu nampak mencurigakan. Perihal tentang apa yang akan terjadi dengan komet di hari itu. Sehingga keduanya pun kembali ke ruang tamu dan di mana semua orang malah menonton berita itu, berharap melihat bagian dari komet yang akan menabrak Samudra Atlantik. Tidak ada yang khawatir karena NASA pun mengira bahwa itu hanyalah fenomena langka biasa. Semua orang pun sangat antusias di depan layar TV dan anak-anak pun mulai menghitung mundur dan komet pun jatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Namun setelah itu mereka merasa tidak ada yang spesial. Mana percikan di lautan yang indah itu? Tidak ada yang terjadi. Namun sesaat perasaan John mulai tidak enak. Dia berjalan keluar rumah dan dia melihat sekawanan burung terbang menjauh, yang artinya itu tidak sedang baik-baik saja. Dan benar adanya, kini semua orang mulai merasa takut. Mereka masih mendengarkan berita penyiar yang mengumumkan bahwa gelombang tersebut telah berdampak pada sebuah kota di Florida. Dengan gelombang kejut yang jatuh sejauh ribuan mil, kota itu telah hancur total. Orang-orang bertanya apakah akan ada lebih banyak potongan komet yang akan menabrak bumi. Lalu John kembali lagi mendapatkan peringatan dari presiden bersamaan dengan pesan yang masuk juga di TV mereka. Sehingga semua orang dapat melihat apa yang dikatakan dari pesan itu. Tidak ada yang mendapatkan pesan yang sama seperti John, membuat semua orang bingung.
Terlebih lagi, pesan itu menyatakan bahwa John tidak dapat membawa orang lain ke tempat penampungan kecuali keluarganya, karena mereka akan mendapatkan kode keamanan rahasia untuk memasuki pesawat tersebut. Tidak ada waktu untuk berdebat, yang lain pun berpikir mungkin mereka juga mendapatkan pesan yang sama di TV mereka masing-masing. Sedangkan dengan panik, John dan Ellie pun langsung saja berkemas untuk segera menuju ke lokasi yang ditulis di pesan presiden. Okay, we're good? Langit di hari itu sedang terbakar. Saat mereka keluar rumah, mereka baru sadar dan melihat bahwa tidak ada teman dan tetangga mereka yang mendapatkan panggilan yang sama seperti mereka. Salah satu dari mereka pun memberitahu John bahwa berita juga sudah melaporkan bahwa akan ada sepotongan besar komet yang disebut sebagai penghancur bumi akan menabrak bumi di 2 hari ke depan. Namun John juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka pergi, tetangga lain pun berlari ke arah mereka memohon untuk membawa putri mereka. John pun jelas menolak hal itu dan mereka pun akhirnya pergi sambil berdebat di dalam mobil. John yakin bahwa bahkan jika mereka membawanya, anak itu mungkin akan ditolak di pangkalan udara nanti. Dan justru malah akan semakin runyam masalahnya, sehingga Ellie dan Nathan pun hanya bisa menerima dengan tangisan. Situasi sudah benar-benar sangat kacau. Terlihat penjarahan sudah ada di mana-mana. Lalu tiba-tiba mereka tanpa menyadari mereka pasti bertemu dengan kemacetan lalu lintas besar di jalan raya. Sehingga John pun pergi ke arah lain mengambil jalan alternatif lainnya. Situasi sudah buruk, ditambah lagi mereka sedang mendengarkan berita di radio yang mengatakan bahwa akan ada lebih banyak dampak dari semua ini, yang bahkan mungkin bisa menghancurkan seluruh kota atau bahkan menyebabkan peristiwa tingkat kepunahan. Dan pada akhirnya mereka tiba di pangkalan udara yang dijaga oleh para militer. Orang-orang saling mendorong ingin masuk di sekitar pintu karena mereka tidak diizinkan. John dan keluarganya pun berusaha masuk melalui kerumunan dan diizinkan masuk dengan barcode yang mereka terima. Begitu mereka masuk, diberi sebuah gelang untuk identifikasi pribadi dan disuruh memindahkan semua barang mereka ke dalam satu tas yang lebih kecil. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa insulin untuk Nathan hilang. Yang kita semua tahu, obat itu jatuh di bangku mobil. Dengan begitu, John pun langsung pergi untuk mengambilnya dari mobil. Namun apesnya, alih-alih khawatir, Ellie pun malah pergi untuk memberitahu tentara tentang suaminya yang sedang kembali sebentar untuk mengambil sesuatu yang tidak sadar. Dia menyebut kata obat di sana dan memberitahu para penjaga tentang diabetes anak laki-lakinya. Dari situlah semua kerunyaman ini terjadi. Ellie dibawa ke atasan yang memberitahu dia bahwa seseorang dengan kondisi kronis tidak dapat berada di pesawat. Ellie sungguh terkejut dan mencoba untuk berunding dengannya, tetapi tetap saja ditolak. Sehingga dia dan putranya dikawal keluar dari pangkalan. Sementara itu, John kembali dan menuju ke pesawat dengan obat yang dia bawa, mencari mereka tanpa menyadari apa yang sudah terjadi. John pun menaiki salah satu pesawat yang akan lepas landas dan mencoba terus memanggil nama Nathan dan juga Ellie. Tetapi malah mendapatkan salah satu penumpang di sana yang melihat insulin yang dibawa oleh John. Dengan heran, penumpang itu malah memberitahunya tentang adanya aturan bahwa pemilik penyakit kronis tidak boleh masuk ke pesawat. Sadar saat itu juga, John panik dan meminta untuk membuka gerbangnya kembali. Namun, di saat yang bersamaan, tiba-tiba pangkalan telah berhasil dijebol oleh warga sipil lainnya. Kericuan pun pecah di detik itu juga. Bahkan pesawat yang ada John telah mengalami sebuah kebocoran bahan bakar. Jadi, dia menyuruh semua orang untuk keluar dan melarikan diri dari sana. Sehingga tidak bisa terhindarkan, semua pesawat pangkalan itu meledak dan merenggut ribuan manusia yang sudah ada di dalamnya. Hal itu sungguh menyebabkan reaksi berantai di dalam benak John. Mengetahui tentang keluarganya yang ditolak, sedangkan Ellie dan Nathan mereka berdua sudah kembali ke mobil. Nathan sudah kekurangan insulin. Kekacauan di depan pangkalan terus berlanjut sehingga John membutuhkan beberapa saat untuk kembali ke mobil juga. Sekalinya dia di sana, dia menemukan sebuah pesan dari Ellie bahwa dia membawa Nathan ke tempat ayahnya. Jadi John hanya harus menyusul mereka. Di jalan sana, Ellie dan Nathan pergi ke apotek. Dia memeriksa gula darahnya dan mereka pergi mencari insulin untuknya. Namun, tiba-tiba saja ada sebuah geng masuk ke dalam dan mulai menembak dan membunuh orang-orang di sekitar sana. Tapi syukurlah mereka berhasil melarikan diri dan juga mendapatkan tumpangan mobil dengan beberapa orang yang akan membawa mereka ke sebagian dari jalan menuju ke ayahnya.
Namun pasangan itu mulai bertingkah aneh ketika mereka melihat gelang yang Ellie pakai. Dengan sangat cepat akhirnya mereka mengusirnya keluar dari mobil dan merebut gelang yang ia pakai. Lalu pasangan itu malah pergi dengan putranya, meninggalkannya terdampar di jalan raya. Sementara John cukup beruntung untuk menemukan tumpangan ke arah utara juga. Di dalam truk, John memicu percakapan dengan salah satu pria muda yang mengatakan kepadanya bahwa mereka menuju ke Kanada, di mana si sopir mengenal seseorang pilot sipil yang memiliki pesawat dan dapat membawa orang-orang untuk ke tempat perlindungan. Rupanya, militer telah mendirikan sebuah tempat perlindungan di Greenland, tempat yang dirahasiakan oleh publik. Alasan John terpilih adalah karena profesinya sebagai arsitek. Jika bumi hancur dan kembali awal, kemampuan John ini pasti sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain seperti dokter, guru, atau profesi yang krusial lainnya. Pria tersebut menyuruhnya untuk segera menemukan keluarganya dan membawanya ke Kanada sehingga mereka dapat menaiki salah satu pesawat yang ada di sana. Namun, salah satu dari orang-orang di dalam truk itu juga melihat gelang yang dipakai oleh John dan menuntutnya agar John memberikan gelang itu kepadanya. Tetapi, ketika dia menolak, perkelahian pun terjadi. Pertempuran tersebut pun menyebabkan truk berputar dan menabrak orang-orang dari belakang. Perkelahian terus berlanjut dan John akhirnya membunuh pria itu. Tapi yang lebih disayangkan, pria muda yang baik hati itu justru malah meninggal karena posisi jatuhnya yang salah. Sementara itu, Ellie mendapatkan tumpangan lain untuk menuju ke pangkalan lain, di mana orang-orang yang mengambil Nathan juga menuju ke sana. Ketika mereka sampai ke pangkalan bandara di pemberhentian pertama, mereka menunjukkan gelang yang mereka pakai. Namun apesnya, Nathan dengan ketakutannya, dia memberanikan diri untuk berkata ke tentara-tentara itu bahwa orang-orang itu bukan orang tuanya. Dia telah diculik dari ibunya. Sehingga tentara itu pun membawa mereka pergi dan langsung mengamankan Nathan. Singkat cerita, Ellie pun juga sampai di sana dan langsung mencoba untuk mencari Nathan. Dia yakin pasti dua pasangan itu membawanya ke sana. Dari satu pemberhentian ke yang lain, dari satu unit medis ke unit medis yang lainnya, dan pada akhirnya Ellie berhasil menemukan anaknya. I'm so sorry. Dan dia diberitahu juga bahwa Nathan sudah diberi insulin oleh perawat. Ellie pun menjelaskan situasinya tentang terpisahnya dia dari suaminya dan juga tujuannya. Sehingga perawat itu pun mengatakan dia akan membantu Ellie untuk menemukan transportasi militer yang mengarah ke kota ayahnya. Dan juga akan menyiapkan stok obat-obatan untuk Nathan. Di lain tempat, John masuk ke rumah orang hanya untuk minum dan mencari makanan. Lalu dia memeriksa berita hanya untuk melihat bahwa dampak utama dari tragedi ini, yaitu meteor yang akan menghancurkan bumi, akan datang dalam waktu kurang dari 24 jam. Dengan begitu, John pun harus bergegas. Dia menemukan kunci mobil keluarga itu dan langsung melesat ke rumah mertuanya. Sesampainya di sana, dia menemukan si mertua sedang santai bermain kartu dengan teman-temannya. Bertanya tentang putrinya, mereka memutuskan untuk mengesampingkan ketidakakuran mereka. Mereka harus bekerja sama untuk menemukan Ellie dan juga Nathan. Yang sebenarnya akhirnya mereka berdua sudah tiba di pom bensin dekat lokasi rumah ayahnya. Cukup mudah Ellie melanjutkan juangnya dan didukung oleh layanan telepon umum yang ada di sana. Sehingga ketika mereka sudah terhubung, John dan mertuanya pun langsung melesat pergi untuk menjemput mereka. Dan pada akhirnya keluarga ini kembali dipertemukan. Sorry. How you doing? Thanks for looking after your mom, bud. Mereka semua kembali ke rumah yang dulu pernah mereka singgahi, yang pastinya sebelum prahara rumah tangga terjadi. Di sana John menceritakan Ellie tentang kebenaran sebuah perlindungan yang ada di Greenland.
Dia meyakinkan mantan istrinya itu bahwa mereka harus pergi ke Kanada, ke bandara kecil di mana pilot sipil akan mengantar orang-orang tanpa privilege menuju ke Greenland. Dan di sana mereka ingin mencoba sebuah peruntungan. Sehingga Ellie pun setuju dan mereka segera mempersiapkan perjalanannya ke sana. Namun sayangnya sang mertua tidak tertarik dengan ajakan John. Terlepas dari ketidakakrabannya John dan ayahnya Ellie dulu karena kekhilafan John yang pernah selingkuh yang membuat pernikahan mereka rusak. Di sana John meminta maaf dan untuk menebus kesalahannya dia akan membawa Ellie dan juga Nathan ke tempat yang aman apapun resikonya. Di sana sang mertua juga mulai bijak. Lebihnya lagi dia juga ingin mengakhiri hidupnya di rumah itu, di mana semua sisa hidupnya akan tinggal. Bahkan Ellie juga sanggup mengerti tentang keputusan ayahnya tersebut. Namun tiba-tiba sepotong raksasa komet jatuh di wilayah mereka. Dengan begitu, langsung saja mendorong mereka untuk segera pergi selagi masih ada waktu. Di sana sang mertua juga membekali John sebuah senjata dan mengucapkan selamat tinggal, dan John harus berjanji menjaga anak dan juga cucunya. Saat mereka pergi, John dan Ellie pun terhubung kembali. Selama perjalanan, mereka berjanji untuk tetap bersama lagi dan kembali rujuk. Lalu mereka berhenti karena di sepanjang jalan ada sebuah kendala. Lalu, dengan sangat mengejutkan, puing-puing dari komet mulai berjatuhan di sekitar mereka. Sehingga, John harus keluar dari barisan mobil dan menghindari pecahan-pecahan meteor yang jatuh kemana-mana itu. John mencoba mencari tempat berlindung dan mereka berhenti di dekat jembatan tempat orang lain juga bersembunyi. Tapi John tidak bisa diam karena dia harus membantu seseorang pria keluar dari mobil yang terbakar. Malam itu setelah semuanya mereda, mereka pun melanjutkan perjalanan melewati Kanada sambil mencari bandara. Mereka juga mendengarkan radio dan menemukan bahwa mereka tidak punya banyak waktu sampai bagian terbesar dari komet akan menghantam bumi dan menghancurkan lebih dari 75% dari semua makhluk hidup. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai dan melihat satu pesawat sudah melesat ke udara. Dan yang lainnya juga hampir lepas landas. Sehingga mereka mengejar pesawat terakhir itu dan John menghentikan pesawat dengan mengemudikan mobilnya tepat di laju landas. He's turning around. It's okay. He's coming right out. Come on, man. He's pissed. Namun sayang, sang pilot enggan membawa mereka karena dia sudah dalam kapasitas penuh. Tetapi dengan sebuah perdebatan dan memohon, akhirnya mereka berhasil masuk dan terbang menuju Greenland. Di keesokan harinya, akhirnya mereka hampir sampai di Greenland. Tempat itu tampaknya tidak terpengaruh oleh komet. Hingga beberapa saat kemudian terjadilah sebuah sesuatu fenomena yang sangat-sangat mencengangkan. Akibat gelombang tersebut membuat pesawatnya oleng. Kedua mesin mati saat pilot mencoba untuk menjaga agar pesawat tetap di udara. Mereka meluncur melalui udara, mendarat dengan lancar, tetapi sayang mereka menabrak Glaster dan membuat kedua pilot itu pun terjepit.
Sekali lagi, John tidak bisa berbuat apa-apa. Di sana dia melihat sebuah pesawat militer mendarat 1 mil jauhnya dari posisi mereka. Jadi dia menunjukkan orang-orang dari pesawat itu untuk menuju ke sana. Dan ketika mereka tiba, sebuah truk militer membawa mereka masuk dan membawa mereka ke tempat perlindungan, yaitu sebuah bunker bawah tanah yang dibangun saat Perang Dunia Kedua. Saat mereka masuk ke dalam, pada akhirnya serangan terakhir dari meteor itu telah tiba. Dampaknya akan mencapai mereka dalam hitungan menit, dan orang-orang semakin ketakutan di dalam tempat perlindungan, berdoa, memohon yang terbaik atas semua tragedi itu. Before we die. Singkatnya, waktu telah berjalan 9 bulan kemudian. Separuh bumi telah musnah. Kota-kota menjadi bangkai yang sunyi dan hancur sepenuhnya. Sinyal-sinyal radio sedang mencari frekuensi yang bisa tergapai, mengumumkan para manusia-manusia yang tertolong. Membuat sebuah sambungan yang memberitahu tentang pihak penerima bahwa debu telah mengendap dan tidak ada radiasi atas tragedi mengerikan tersebut. Palka tempat perlindungan terbuka dan mengungkapkan bahwa John, Ellie, dan juga Nathan masih ada di dalam sana, berhasil bertahan hidup dari tragedi yang sungguh luar biasa. Untuk kedepannya, semua yang selamat akan menghadapi kehancuran planet ini sebagai simbol harapan. Saat bumi terlihat dari luar angkasa, sinyal radio saling berkomunikasi dari seluruh dunia, membuat komunikasi dari bunker satu ke bunker lainnya yang tersebar di setiap titik di penjuru dunia. Dan pada akhirnya, bumi telah mengalami peradaban mulai dari awal. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, pastikan untuk subscribe dan mengaktifkan notifikasinya agar kamu dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Dan untuk yang sudah menonton, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.